editorial adalah teks yang dibuat oleh pihak redaksi suatu media sebagai pandangan atau sikap resmi media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nama lain teks editorial adalah tajuk rencana. Biasanya ditemukan pada surat kabar atau majalah. Teks editorial mengangkat isu-isu yang hangat dibicarakan, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya. Fungsi teks editorial adalah menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan kritik dan saran, mengajak pembaca agar berpikir kritis. Ini adalah contoh teks editorial yang berjudul Mutu Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat krusial agar suatu negara bisa sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataannya pendidikan di Indonesia belum sebanding dengan pendidikan di negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan berkualitas. Hal ini menjadi antisipasi atas perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilaksanakan dengan upaya serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Supaya bisa mendapat pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan perlu memberi dukungan kepada setiap peserta didik sejumlah tantangan yang bakal dihadapi, diantaranya kemajuan iptek, globalisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Meski demikian, saat ini semua sudah lebih mudah dengan adanya teknologi seperti internet. Materi belajar dapat dicari dengan melalui internet. Hal ini pun menjadikan guru sebagai bukan satu-satunya sumber ilmu. Peran guru bergeser menjadi motivator, denominator, dan motivator. Namun guru masih berperan penting dan tidak tergantikan dalam memberikan pendidikan terbaik. Oleh karenanya, sistem pendidikan di lembaganya pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian. Yang pertama merupakan pengenalan isu, di mana penulis menyampaikan masalah yang hendak dibahas. Kemudian yang kedua merupakan penyampaian argumentasi. Penulis mengomentari peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Tujuan adanya argumentasi atau pendapat pada bagian ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Yang ketiga merupakan penegasan ulang. Penulis menawarkan solusi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 6. Yang pertama, kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kedua, pronomina penunjuk, yaitu kata ganti orang, benda, atau peristiwa. Yang ketiga, konjungsi kausalitas, yaitu kata yang menghubungkan sebab akibat. Keempat, kalimat retoris, yaitu kalimat yang berfungsi sebagai sindiran atau bertujuan untuk menyadarkan pembaca. Yang kelima, kalimat fakta. Kalimat yang didukung dengan data kuantitatif, menyatakan kejadian telah terjadi, objektif, dan teruji kebenarannya. Yang terakhir, kalimat opini, kalimat yang tidak didukung dengan data dan diganti dengan kata seharusnya, subjektif, dan belum tentu terjadi di masa depan. Ciri dari teks editorial. Yang pertama, isu yang dibahas bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, sistematis dan logis. Yang ketiga, mengandung fakta dan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menggunakan kalimat yang lugas. Isi dari teks editorial adalah pendapat dari pimpinan dan redaktur suatu media tentang suatu masalah yang tengah diperbincangkan atau viral. Informasi yang ada di dalamnya adalah fakta dan opini. Meski demikian, dalam teks berita tidak boleh ada opini. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang betul-betul terjadi, sementara opini adalah gagasan dan pendapat atas fakta yang muncul. Hai guys. Jadi kami lagi bikin video. Aku Nah, oh iya kak. Mana Mata bintang guys.